jumpa dan kembali lagi di Blak-Blakan bersama Cagup Cawagup DKI. Dan kita masih bersama dengan Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya, kepada para pembaca Detikcom yang menyaksikan Blak-Blakan Cagup Cawagup DKI live streaming. Sekarang kita tadi sudah ada beberapa host yang selain saya, seperti sudah dijanjikan, hostnya ada banyak di Blak-Blakan versi ini. Dan sekarang kita akan menyambut 2 orang host lagi. Tapi sebelum saya memanggil siapakah mereka, ada satu video yang akan ditampilkan oleh tim Detikcom. Ini memperlihatkan bahwa Pilgub DKI 2017 ini juga akan diikuti oleh para pemilih pemula. Mereka yang baru pertama kali memilih dan seperti apa pandangan mereka tentang Pilgub DKI serta calon-calon di Pilkada kali ini. Kita saksikan, ini dia video Voters Milenial. Pilih Ahok, putaran kedua tetap Ahok. Dari kinerjanya mereka itu kelihatan nyatanya, terus bagus juga buat ngajuin pertanyaan buat Indonesia nanti jadinya kayak gimana, lebih kedepannya kayak gimana, salaman, foto juga bareng mereka. Kalau Anies Sandi lebih ya paling nanya aja sih mereka kayak gimana, terus buat Indonesia, terus lebih foto aja sih. Saya sih dari nomor 2, yang pasti orang yang sama. Dilihat dari kinerjanya sih ya, karena emang udah terbukti juga sih. Jadi emang dari awal dia ngejabat sampai sekarang ya udah terasa sih Jakarta tuh berubahnya banyak banget. Temu dia untuk tetap semangatin dia dan pengen banget dia lanjut di putaran yang kedua ini dan tetap ngelanjutin tugas-tugas yang belum selesai. Lebih mendengar aja sih apa ya kayak program-program dia gitu. Paslon nomor 2. Bener-bener nunjukin cara kerjanya buat ngebangun Indonesia, Jakarta sih terutama. Gue mau meluk dia, gue gemes. Terus udah gitu gue pengen banyak banget pertanyaan yang bakal gue tanyain ke dia. Salaman, kalau dikasih kesempatan salaman, tapi ya biasa aja, nggak gimana-gimana. Tetap sih rendah, pilih paslon nomor 2. Udah lihat dari progres yang gue rasain sendiri sih, udah banyak banget yang berubah. Bakal ngomong terima kasih sebanyak-banyaknya, kasih semangat aja biar siapa tahu kan bisa berkontribusi juga buat Jakarta, buat Indonesia. Karena 2-nya lolos, 2 lagi sih kayaknya. Kita bisa lihat sih hasil kerja mereka so far seperti apa, dan dari beberapa debat yang udah dilaksanain kayak this is it gitu. Apa ya, kayak semangat aja sih, karena kayak Jakarta perlu mereka sebenarnya. Semangat aja sih biar berkompetisi secara sportif aja. Ya, tepuk tangan dulu untuk voters milenial kita tadi. Mereka para pemilih pemula tapi juga excited untuk memilih nanti di 19 April. Dan kalau tadi baru video, sekarang Detikcom menghadirkan langsung para voters milenial itu. Ada 2 orang yang akan memandu segmen ini. Yang pertama ini usianya 18 tahun, sejak lahir ada di Jakarta. Ini pertama kali nyoblos dan dia ini merupakan pemegang KJP. Kita sambut, inilah Ridwan Fadoli. Ridwan tadi semenit sebelum kita mulai on air agak bikin panik ya, tiba-tiba lari ke toilet nih ya. Aduh, oh iya Pak. Benerin. Tadi habis ke belakang, jadi lupa. Udah berapa kali ke belakang? Alhamdulillah 3. Terakhir tadi sempat panik juga sih, ya takutnya gagal wawancara. Oh. Kan soalnya rame, masuknya susah nanti. Nah, sekarang biar nggak deg-degan gimana kalau kita cari temennya ya buat Ridwan ya. Iya, temenin ya jadi hostnya ya. Iya, nah, Pak Jarot. jadi ada satu lagi yang baru pertama kali memilih juga di Pilkada DKI. Dia merupakan mahasiswa, usianya 20 tahun.
Seperti apa pandangannya soal Pilgub DKI dan juga apa pertanyaan yang mau disampaikan. Kita sambut ini dia Khadijah Nadira. Oke, ini kayaknya udah ada Dira yang cantik sekali siang hari ini. Moga-moga Ridwan nggak makin deg-degan ya ditemenin Dira. Oh enggak lah. Oh enggak lah ya. Oke, ini Lebih dia. tua dia, Lebih tua. 2 Iya. tahun loh daripada kamu. Berondong saya. 20. Ini cantik banget ini. Cantik Ini 20, kamu 18. Iya 18. Kamu kok lili-lilikan terus? Enggak Pak. Oke, langsung aja kita serahkan untuk Ridwan dan Dira. Selamat memandu belak-belakan Detikom. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang untuk semuanya para pemirsa Detikors yang setia mau menonton acara belak-belakan bersama Cagup bersama Pak Ahok dan Pak Jarot. Profesional juga, bagus, Ya. bagus ya, bagus. Serasa kayak stand up ya Pak. Kita akan, karena ini sistemnya belak-belakan jadi kita akan tanyakan sesuai apa yang mau kita tanyakan kepada Pak Ahok dan Pak Jarot untuk demi kemajuan masa depan Jakarta yang lebih baik lagi. Suka-suka kita ya tanyanya ya. Iya suka-suka kita. Jangan deg-degan Iya. Pak. Baik, Kak Nadira mulai. Duh, kok dia mulai? Saya emang buka biasanya. Oke. Kayak yang mulai Kak Nadira. Jadi diawali dulu Pak dengan dia Iya, gitu. Biar mencairkan suasana dulu. Saya nunggu-nunggu tak pikir kamu yang tanya dulu. Kamu kasihkan Kak Iya Pak, Nadira. kasihan Pak. Oh iya Kak Dira, silakan Kak Dira. Oke Pak. Aku sampai pegel aku ketawa. Bagus. Alhamdulillah kalau Bagus, lucu bagus. Pak. Loh, bukan lucu, lucu bermutu, berisi. Oh. Cerdas. Iya, selamat gitu. Bagus lah. Nanti kita undang ke Ahok Show. Oh iya. Bagus ya. Lucu-lucu. Iya Pak. Mau, Hah? mau. Ya, kalau dibayar sih. Loh, Mau lah Pak, mau Pak. Mau Pak. Aduh, sudah Pak. madut. Mau. bukan madut. Berarti kamu sekolahnya berhasil. Berhasil, profesional ya. Betul. Silakan Kak Dira. Iya Pak. Deg-degan nggak Pak ketemu mahasiswa Pak? Ya, deg-degan juga saya. Biasanya tuh katanya kalau di ini yang paling ditakutin tuh mahasiswa ya Pak ya? Enggak, Biasanya yang saya cintai katanya. mahasiswa, bukan Itu saya kalau takutin. pejabat yang korup begitu. Oh gitu Ya, ya Pak ya, ya. pejabat yang korup ya, Betul. takut di Betul. demo gitu Kalau ya kita Pak? kita cintai, ya jangan takut ya. Iya Pak, jadi gini, kalau misalkan saya nih sebagai mahasiswa kan akademisi juga. Tapi kalau misalkan kita bicara akademik terus, ya pusing lah Pak, ya kan? Betul. Nah, jadi kita juga harus bicara non-akademik juga nih. Nah, saya sebagai mahasiswa, saya nih wanita, tapi saya penggemar sepak bola. Perempuan. Perempuan. Perempuan Saya penggemar sepak bola. Saya tapi penggemar sepak bola, saya juga penggemar futsal. Oh, futsal Nah, juga. Iya, saya penggemar yang iya. jarang dilakukan oleh wanita deh Pak. Ini Ya. mesti dicatat nih, cocok ini. Pemain futsal juga. Iya dulu saya main futsal juga. Sekarang? Sekarang sibuk kuliah Pak. Oh iya, nanti main lagi ya. Boleh. Kita akan Nggak, nonton karena ya. kan kita kan lagi bangun, Di saya lapangan kira Banteng. 4 bulan lagi selesai. Di lapangan Banteng Ya. itu lapangan bola dengan rumput sintetis yang ada porositasnya baik, standar internasional, bisa pakai 24 jam. Wah luar biasa Itu enak. standar tuh, internasional itu. Termasuk futsal, termasuk lapangan sepak bolanya. Mungkin bisa bentuk tim kesebelasan wanita. Iya mantap mantap. Ya kan? Iya jadi kalau misalkan bicara soal hobi dan segala macam juga banyak teman saya juga punya kreativitas lain gitu di bidang seni dan sebagaimana yang lainnya gitu loh yang memang yang non akademiknya mereka emang tinggi gitu loh kreativitas dan hobinya. Nah sebenarnya tuh gimana sih cara Pak Ahok dan Pak Jarot untuk merangkul kita semua nih sebagai mahasiswa yang punya kreativitas dan hobi yang di luar akademik itu. Nah bagaimana cara Bapak untuk merangkul kami semua? Kalau yang merangkul-merangkul Pak Ahok ini jago. Hehehe. Ini mulai mancing-mancing ini. Loh iya merangkul anak muda, beliau jagonya. Tadi ya. yang anak muda yang merangkul yang cowok aja, cewek enggak. Merangkul dalam tanda kutip loh ya. Ya betul ya. Ya, Iya. jadi kita memang udah mulai pertama di lingkungan sebetulnya. Kita ada 2 pusat, yaitu Rumah Susun dan di RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak tadi. Kita juga buka mahasiswa untuk datang untuk ngajar juga. Nah, kita juga yang penting kita membuka banyak juga
yang agak besar, ruang terbuka hijau misalnya contoh kayak Kalijodo. Nah Kalijodo itu kita tanya tuh anak muda, pengen main apa? Ternyata ada anak Jakarta tuh juara dunia skateboard. Ini hebat, padahal skateboard lapangannya nggak punya di Jakarta. Lalu kita tanya, kamu mau bikin kayak apa? Kami pengen punya skateboard internasional. Langsung saya bilang oke, saya bikinin. BMX juga, oke bikinin. Waktu pertama dia bilang, bohong apa enggak gubernur, kok bikinin. Tapi kita bikinin. Malah sekarang kita udah mau bangun lagi yang di Simatupang, 1 hektar. Skateboard tentu desainnya agak berbeda, tapi internasional. Nah kami juga mulai pikirkan misalnya velodrome. Yang kita bikin, ini juga internasional untuk balapan sepeda. Kita udah pikirin anak muda nih, nanti di dalam itu bisa untuk pertunjukan juga. Jadi kursi itu bisa ditarik, didorong. Tengah juga bisa untuk futsal juga. Teman juga bisa futsal, bisa basket, macam-macam. Jadi kami yakin yang paling penting anak muda itu kita sediakan sarana. Iya betul. Nah termasuk soal rumah, kita udah pikirkan. Ini hasil sosial ya, nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Itu kenapa anak remaja berantem, ternyata rumah kekecilan. Papa mamanya mungkin pengen pacaran terus anaknya suruh keluar. Jangan balik-balik jam 10 malam, berantem jadi gang. Nah misalnya contoh, kita juga kenapa bangun ukuran 36, 2 kamar tidur. Kami juga tidak ingin anak cowok ceweknya campur 1 kamar. Mungkin anak cowoknya sekarang di luar. Idealnya itu 3 kamar tidur. Nah jadi bagi kami anak muda sekarang harus belajar yang rajin. Kita siapkan tentu infrastruktur wifi. Kita udah pasang hampir 6.000 titik CCTV yang ada wifi. Nah kita pengen semua taman, semua perangkat ini mempermudah anak muda. Tinggal kreativitas. Kalau dia punya sanggar, dia bergabung. Saya sampaikan kalau ada undangan dari luar negeri, event yang betul, itu kami langsung kasih tiket, akomodasi, transport untuk berangkat. Nah itu yang kita bisa lakukan. Kalau soal yang pengennya apa? Aduh umur paruh baya kayak kami ini nggak ketemu nih ngomong sama anak yang baru gede, milenial kan. Makanya kita lebih setuju, kalian sampaikan pengen apa ya kami wujudkan. Nah itu yang kita lakukan saat ini di Jakarta sebetulnya. Itu ya, Edira ya. Mantep banget. Merangkulnya mantep ya. Iya. Semua aspek itu Semuanya, disediakan ya. Iya, bener terutama untuk aktivitas anak-anak muda kita. Iya benar. Ya? Jadi pusing kalau akademik perlu ya kan. Iya dong, akademik perlu, penting gitu kan ya. Yang non akademik juga penting. Kalau akademik doang nggak akan jadi orang baik. Nah benar Nggak banget. jadi orang hebat. Bener Harus banget. imbang gitu ya. Betul. Harus imbang. Otak ya sama jiwa itu harus imbang. Karena banyak akademik doang, kemudian dia menjadi apa ya, nggak bisa bergaul, nggak bisa bicara. Iya, Saya Pak, suka kasihan. sama ini Ridwan ini, Iya. kelas 3 dapat KJP, ya nggak? Lagi belum UN cair, hari Pak. ini Hah? nih. Belum cair. Belum cair. Belum cair. Harusnya udah ya. Hah? Harusnya Enggak, udah. saya dapat KJP baru cuma tahun ini, ngurus juga baru. Sama sekali belum cair 1 kali pun. Oh Memang gitu. memang kemarin kita ada 250.000 itu telah dicairkan. Saya tidak tahu ada unsur apa. Yang pasti Desember tahun lalu tuh ada 200.000 lebih nggak dicairkan. Mungkin karena menjelang pilkada, apa ada oknum di situ yang main saya nggak tahu. Tapi ini betul nggak dicairkan, kita lagi teliti. Pasti Saya perkirakan dicairkan. sampai akhir bulan ini akan tercair semua. Iya. Yang penting kamu harus masuk perguruan tinggi negeri. Iya. Kelas 3 Keburu ya kamu. lulus Iya ya. Pak. Begitu masuk langsung dapat hadiah 18 juta. Setahun ya, Mas, setahun. Iya, Iya. setahun. Itu bebas. Belajar yang rajin. Saya nggak yakin masuk negeri Pak. Duh, harus yakin dong. gimana Enggak. pelajar. Jangan. Sebentar di Kadira. Takutnya nggak dapet Belajar. Pak. Jangan yang 18 juta. ambil di UI, maksud saya itu jangan yang di top-top. Kan perguruan tinggi ONG negeri boleh. seluruh Indonesia banyak. Iya, Enggak Pak, maksudnya kan ONG, Jakarta kan Unpad padat ya. boleh. Otomatis saingan negerinya juga semakin banyak. Enggak, Takutnya kamu saya jangan gagal ambil bersaing yang di Pak. Jakarta dong. Yang di luar. Di Iya. mana, Oh mama Kek? saya nggak ngedukung Pak. Duh. Kejauhan Pak. Kenapa? Mama saya ngedukungnya tuh cuman saya tuh. Kalau di Jawa Tengah kan Kuliah. naik kereta sampai. Jawa Tengah boleh, Jawa Barat Iya boleh, Pak, Jawa saya Timur udah boleh. curhat kan ke mama saya kan. Wah. Curhat ceritanya. Enggak, saya waktu itu curhat ke mama saya, "Ma, Ridwan pengen sekolah kuliah yang jauh mah, yang nggak apa-apa yang penting negeri, dapat KJP 18 juta setahun kan." "Jangan Wan, udah kalau bisa main deket-deket aja dah di Jakarta kek di mana." Kamu mau jadi apa cita-citanya? Saya Pak, saya mau jadi seniman. Oh, Jadi kalau seniman. seniman bisa kamu masuk IKJ aja. IKJ Hah? ya, IKJ. Ma- Institut Kesenian di tim. Jakarta, di tim. beasiswa Pak. Iya Ya, kita kasih beasiswa. banyak. Serius.
Iya Pak. Iya, kamu tinggal Boleh. lapor ke balai kota. Wali kota. Boleh. Tahun ini lulus Ke kan, balai Pak, kota. saya bingung lapornya gimana. Lapor ngomong. Iya. Di balai kota. Di balai kota. Tinggal buat surat. Kalau buat surat saya ajarin. Iya Pak. Kalau buat surat harus cantumkan nomor handphone. Nah, iya nanti bisa. Supaya kita gampang hubungin. Ntar ajarin Pak. Saya nggak tahu. Dengan nomor handphone, itu di balai kota begitu datang di pendopo itu ada meja dan terima surat. Kalau datang 7:30 pagi ketemu saya malahan. Saya kalau datang masuk kantor kan masa turun dari mobil langsung ngelenyep terus masuk ke ruangan. Enggak, aku jalan juga kelihatan. Balai kota di mana sih Pak? Dah. Enggak tahu sumpah. Udah Pak. kelas 3 nggak tahu balai Kamu kota. sekolah SMA di mana? SMA mana kamu? SMA Mana kebanggaan nggak saya Pak. ada. Oh, iya, SMA nggak ada apa? ya. Di SMA Negeri 114 Pak. Berapa? Jangan-jangan kamu bohong kali, bukan SMA negeri kali. Negeri Pak, Oh, itu negeri. teman saya no ada no. Masa balai kota nggak ngerti? Masa nggak pernah tur jalan-jalan ke balai kota? Monas tahu Monas nggak? mah ya, tahu lah Nah, Pak. Dan depannya Monas itu. Remeh. Di Wah, balik pokoknya. di antara istana Monas, belakangnya ya balai kota. Oh, iya. Nanti saya sana. Memang ini bukan salah Ridwan. Ini memang salah Pemda DKI. Karena kantor Pemda nggak boleh ditulis kantor gubernur. Kalau saya di kampung, waktu saya jadi bupati, ditulis gede-gede tuh nggak kantor. Kantor bupati, Iya, kantor sama. gubernur. Coba saya mau tanya, Jakarta ada nggak tulisan kantor gubernur gede-gede? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bukan salah kamu. Ya nggak apa-apa dah. Salah dari dulu-dulu. Orang, tapi yang aku senang juga gara-gara salah gitu ya. Pendemo kan banyak kan dari luar kota tuh. Waktu tahun, iya serius nih. Waktu 2014 saya baru naik jadi gubernur. Kan ada yang nolak saya gubernur. Bikin gubernur tandingan kan. Terus demo nih. Saya juga bingung kok demo gak depan saya. Dia demo di samping. Gubernur Lemhanas ada terus gubernurnya. Kan Lemhanas kan ada gubernur kan. Jadi mereka itu numpuk di depan gubernur Lemhanas itu. Yang di balai kota malah kosong. Dia nggak tahu tuh kantor saya tau gak? Aduh lumayan. Jadi makanya kita nggak mau tulis kantor Iya, Pak. gubernur Jadi itu. itu nggak usah Salah tulis ya. sasaran jadi ya, salah sasaran. Jadi ntar saya ke balai kota aja Pak. Iya. Nemuin Bapak. Iya. Kapan tuh Pak? Loh, Kamu lulusnya kapan? Saya lulusnya. Lagi UN, Pak, hari Lagi ini. UN. Bulan Iya. apa? Lulusnya? kamu lulus enggak kira-kira Masuk. tuh lulus enggak? Enggak belajar mau lulusnya tapi- belajar. Enggak. Tapi tetap harus Belajar. belajar untuk coba perguruan tinggi negeri. Iya Pak. Ya kan Bandung kan juga dekat. Tapi kalau mau di IKJ di tim dekat kok. Boleh. Saya Tadi emang gini, mau dikaji juga sih Pak. Ridwan, aku ajarin ya. Iya Pak. Tadi kan Pak Jarod bilang, kamu lulus gak? Kamu jangan langsung minder. Balik tanya lagi, kamu masih jadi wagub gak nanti? Ya. Lu cengin Strike ya, Pak, lagi. strike. Lu gimana gitu loh. Jangan langsung lemes. Balikin lagi gitu loh. Enggak Pak, takut Ya, kualat itu Pak. yang penting. Kenapa? Takut kualat. Takut kualat enggak apa-apa. Yang penting belajar yang rajin. Iya, Pak. Iya, 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 lagi kerja belajar bagus saya. ya. Iya dong. Berdoa yang jujur, jadi orang jujur. Jadi orang kita jujur ya. prinsipnya sederhana Tapi aja. jujur dia. Ya, kalau ada Kantor sampai kesulitan, nggak tahu. ya, ada kesulitan. Yang kuliah setengah macet pun, misalnya di swasta, ada tanggung bagus macet pun, silakan ngajukan proposal pada kami. Iya, bisa. Selama kita Bisa tuh, selektif Pak, bisa saya. bantu, kita bantu kok. Bisa, bisa. Tapi kalau kamu pakai iPhone ya kita nggak kasih. Kita cek dulu handphonenya apa. Gitu Saya jelek, kan. Pak, handphone. Punya mobil 5 ya nggak kasih. Belum sih Pak kalau 5, belum punya mobil sendiri. Oh, Maksudnya 2. Enggak, belum punya enggak mobil sendiri. di rumah ada 5, cuma bukan punya dia sendiri. Oh, disewa-sewain gitu ya. Jangan-jangan sama aja, Dira. jangan-jangan bosnya taksi daling. Nah. Oh iya Pak, saya mau nanya kan. Tanya dulu. Gini Pak, saya kan UN ya Pak. Permasalahan di UN itu, saya UN pakai komputer tuh Pak. Iya memang. Ya kan? Kaya. Nah di sini yang jadi masalah itu nggak semua sekolah itu punya fasilitas komputer yang memadai Pak. Jadi ada yang dibagi sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu kan bisa conteknya bisa nyebar tuh. Misalnya sesi 1 dapat A, di sesi 3 temannya dapat A lagi, bisa nyebar kan Pak. Nggak bisa, Nggak bisa kan ya, Pak? soalnya ngacak. Oh, Jadi kamu duduk samping pun nggak bisa tahu. Nggak bisa, nggak bisa. Susu Ah, ini komputer juga, ngacak ya, ya? ini. Ah, Nggak bisa, ayo ketahuan kau. jadi aku ajarin ya. Sistem baru jangan nyontek tetangga loh. Beda loh soalnya. Kamu nyontek tetangga, mati aja. Kamu kira ini jawabannya ABC samping. Soalnya berbeda, soalnya dia acak.
Jadi nomor 1 kita sebelah berempat itu beda. Jadi kalau kita nyontek sebelah, ya ketipu. Ini mukanya langsung Kamu berubah, habis Pak. nyontek Kamu tadi. sempat nyontek ya? Habis nyontek tadi. Enggak, ya syukurlah. Ya aku nyontek, sih aja. Kalau nyontek kacau semua tuh. Jadi Enggak, jangan Pak, nyontek itu tuh. opini saya. Oh, opini. Enggak, jadi saya cuma nanyain itu mah cuma tambahan doang ya kan. Saya cuma mau nanya fasilitasnya Pak, soalnya banyak SMP teman saya kan, adik-adikan saya kan SMP tuh Pak. Dia cerita katanya dia UN-nya ada yang di sekolah lain, ada yang di sekolah mana, karena komputernya nggak memadai Pak. Jadi kan itu bisa mengganggu mental dia untuk belajar Pak. Dia jadi keluar di zona nyaman, jadi kan dia biasanya... Wah, alasan SMP Jadi jadi kan, enggak. Setelah kita ngomong beberapa menit ya, Iya Pak. saya udah ketemu, kamu nggak cocok jadi seniman. Politisi Kamu ini. jadi politisi saja. Politisi ini politisi Di ini. DPRD. Bapak. Ikut. Pinter bikin opini dia. Kamu di sospol aja. Saya mah jadi apa aja penting kaya Pak. Ya udah, kalau gitu memang jadi seniman. Seniman ya. Kita juga lagi ada bikin program bagus. Nanti anak-anak muda kita mau sediakan 50 juta rupiah untuk membuat film. Ini film-film indie. Jadi film-film yang bagusnya akan kita putar juga di bioskop kami. Kami lagi siapin bioskop juga di pasar-pasar. Ini kalau putar bioskop tuh bagi hasil tuh bioskop. Keuntungan tuh bagi setengah-setengah. Jadi peluang yang seniman bisa bikin film tuh akan naik. Apalagi bisa naik ke bioskop yang mewah ya. Bioskop mewah itu bagi hasil tuh sebetulnya, setengah-setengah. Nah jadi kita lagi dorong film-film indie atau itu yang nggak punya perusahaan untuk bikin film. Kita mau siapkan 50 juta hadiah untuk yang bagus untuk bikin supaya dia akan mulai produksi film. Nah jadi seniman bisa kaya kamu. Iya kata Ya. mau saya. Cuma ya push up sedikit lah, kecil jadi bintang film kan bagus juga. Iya Pak, mau juga lah Pak. Ya push up aja Terkenal, yang Pak. murah. Ya push up apa yang ngeluarin duit ya? Gak tahu dah. Loh, push up bisa nggak push up? Bisa. Nah ya push up, 1 hari 20 kali pagi. Enggak, saya mah fitness Pak. Oh fitness. Fitness di sekolah ya? Hah? Di sekolah ya? Enggak, fitness ya di tempat gym lah. Oh Di aduh. sekolah mah belajar Pak. Badan begitu ke gym aku gak percaya. Iya, Pak, no. Ada Pak, dikit mah. Hah? Ada keras kan Pak? Keras. Lumayan. Gitu ya? Iya. Lumayan. Wah kalau gitu kamu mesti beli daging sebulan sekali ya. Supaya Ini jadi kerasnya daging. bukan karena otot, ini karena tulang ini. Tebel ya Pak tulangnya. Tapi aku setuju. Memang kita di Jakarta itu kadang-kadang otot harus lebih kenceng daripada otak. Nah, Yo. Kok saya sinkron sih dua-duanya Pak. Itu Pak, komputer. Laptop saya kan dipinjem Pak buat UN. Jadi kan itu bisa mengganggu saya belajar juga Pak. Saya pengennya semua sekolah itu jadi komputernya atau laptopnya buat UN itu harus pas Pak gitu. Jadi biar gak ada pinjam-pinjaman ke murid, biar gak ada numpang-numpang. Jadi dia saya bete biar aman Pak gitu. Kayaknya SMA sudah mulai tahun ini. Sudah. dilengkapi. SMA Sudah. udah lengkap. SMA Iya dikasih kan? komputer Ya semua. kalau bisa ya lebih lengkapin lagi Pak. Oh. Kalau bisa. Bisa lebih lengkap. Bisa. Kita kasih USB yang fungsi UPS. Tapi agak mahal itu. Kayaknya kita udah cukup ya Pak ya. Ya, betul. Karena kita mau menutup. Bakal ada masih kejutan-kejutan lagi nih bakal Pak masih abis ada. ini. Kalau nasihat saya Pak, Nasehat, ada nasehat tuh. Iya, ya. Ya nasihatnya gimana? Nasihat, Gak apa-apa, nasihat. gak apa-apa. Gak apa-apa, Iya nasihat. Pak. Kita dengerin nasihat nasihatnya. saya. Mana kamera nih? Oh ini ya. Jangan bikinlah program menata kota, jangan bikin program menata kata. Yo. Hei, Dan satu lagi Pak, satu lagi. siapa yang ngajarin kamu itu? Ngarang pemalem. Satu lagi. Menata kota bukan menata kata. Kalau katanya. dulu banyak anak banyak rezeki, kalau di Jakarta banyak anak banyak polusi. Jadi Oh. 2 anak lebih baik. Ya. Ya, Pak. Biar nggak padat penduduk Pak. Oke, Baik. tutup ya Pak ya. Ya cukup. Oke, Kak Nadira bisa bantu juga. Oke. Ya, silakan. Ya makasih banyak buat Iya. Pak Ahok sama Pak Iya. Jarot. Jadi- Karena masih ada kejutan-kejutan lagi ya Pak ya. Jangan capek dulu ya Pak ya. Ya, jangan beranjak dari tempat tidur Anda. Karena sesaat lagi kita akan masih seru dengan Pak Ahok dan Pak Jarot di
Belak-belakan bersama Cagup dan Cagup DKI Jakarta di detik.com. Yeay.